Antasena dan Wisanggeni gugur. Inilah kisah wayang yang menceritakan kematian satria yang gagah perkasa, sang satria Ndugal kewarisan dengan adiknya Wisanggeni. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Diceritakan di sebuah hutan Gondomayit. Inilah gambaran hutan Setra Gondomayit, sebuah tempat di mana maut terasa begitu dekat dan udara dipenuhi oleh bau amis darah serta asap kemenyan yang mesakkan dada. Pohon kapuh bergoyang tanpa angin, seolah menari mengikuti irama kematian. Di sanalah Sang Hyang Pramoni atau Dewi Durga bersemayam, memimpin para lelembut. Malam itu suasananya semakin mencekam karena jagat sedang tidak seimbang. Dua kekuatan besar, Durga dan Bathara Kala, sedang merajut benang-benang hitam untuk membinasakan para Pandawa di medan perang Bharatayuddha yang akan datang. Tobat. Terusane anakku, jangan kau gemetar seperti kelinci di depan singa, Ger. Aku tahu hatimu dipenuhi ketakutan akan kesaktian para Pandawa. Tapi ketahuilah, selama aku masih berkuasa di alam gaib, aku akan menutup mata batin para Pandawa agar mereka tersesat dalam peperangan ini. Duryodhana. Duh, Gusti, Ibu Dewi Durga, hamba hanya takut pada Prabu Kresna. Dia seolah tahu semua rencana kami. Jika Kresna ada di pihak mereka, apakah janji Anda tetap berlaku? Sang Hyang Betari Dewi Durga. Ladhalah. Kresna itu memang licik, tapi dia masih terikat raga manusia. Duryodhana, aku akan menebarkan kabut pagebluk di Kuru Kasetra. Siapapun yang menghirupnya, jantungnya akan melemah dan nyawanya akan kutarik ke perutku. Pandawa akan mati bahkan sebelum mereka sempat menarik busur panah mereka. Itu benar, Duryodhana. Pandawa akan binasa di tangan kami berdua. Baiklah, Sang Hyang Betari, aku mohon bantuan dari kalian. Tapi ingat, Duryodhana, nanti saat para Kurawa mati, raganya akan menjadi makanan bagi kaumku baju barat, kaum para lelembut. Siap, Sang Betari. Aku sudah ikhlas dengan sepenuh hati. Waduh, Gok, itu bos kita kalau janji manis banget ya, kayak martabak manis pakai kacang. Wush, jangan sembarangan kalau bicara. Itu namanya dukungan politik, loh. Dukungan politik apa? Dukungan perut itu. Itu loh, Kang. Aku kasihan sama rakyat kecil kalau para dewa ini sudah mancing, main-main curang bantu Kurawa. Lantas siapa? Siapa yang akan jaga keadilan? Apa keadilan sudah mati karena kena sogok sesaji kepala kerbau? Sabar, Lung. Manusia itu bulat, dunia itu bulat. Di atas langit masih ada langit.
Sekarang dewa-dewa ini merasa hebat, tapi ingat, biasanya kalau ada yang sombong, sebentar lagi ada obatnya yang datang. Dan biasanya obatnya itu pedas dan nggak pakai aturan. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Hehehe. Ada Om Kala sama Tante Durga. Lagi bikin rencana jahat ya Om. Tante, kok baunya sampai ke hidungku ini loh. Padahal aku tadi lagi di dasar samudra. Antasena, anak Bima yang tak tahu tata krama. Berani-beraninya kau menginjakkan kaki di istanaku tanpa menyembah. Menyembah itu hanya buat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tante, kalau cuma dewa ya kelakuannya kayak perampok. Buat apa disembah tante? Aku cuma mau kasih tahu ya Om Kala, Tante Durga, kamu itu dewa waktu. Tugasmu itu menjaga agar hari berganti dengan benar. Tapi kok sekarang kamu malah mau jadi tukang jagal buat membantu Kurawa? Apa jabatanmu sudah mau habis? Jadi cari sampingan di Astina. Lancang sekali mulutmu, hei manusia. Aku akan memakanmu, Antasena. Mau makan saja kalau bisa. Tapi ingat ya, sekuat-kuatnya kejahatan, mereka itu kayak kegelapan di dalam gua. Kelihatannya luas dan seram, tapi begitu ada satu lilin kecil yang menyala, kegelapan itu langsung lari tunggang langgang. Kalau kalian mau bantu Kurawa menghabisi Pandawa, itu artinya kalian menantang takdir Sang Hyang Wenang. Kita lihat saja nanti siapa yang akan diseret kembali ke liang lahat. Wah, kurang ajar. Ayo pasukan baju barat serang Antasena, keroyok sampai mati hari ini. Ayo, tak ladeni, sini. Yo, tak tunggu di alun-alun sana. Yo. Kalian, pasukan baju barat lembut, yo maju semuanya lawan Antasena ini. Ayo serbu. Ayo serbu. Wah, serbu. Ya, ini. Ya, Ya, nggak ada yang bisa membunuh Antasena. Antasena itu satria paling sakti, walaupun ya dugal sedikit dugal, tapi sakti juga loh aku ini. Jangan pasukan, lempar tanganku aja kalian mental semuanya. Dewi Durga memerintahkan ribuan jin untuk menyerang Antasena. Antasena hanya berdiri diam. Kulitnya yang bersisik emas membuat senjata para setan itu patah berkeping-keping. Kejahatan seringkali merasa menang karena jumlahnya yang banyak, tapi suatu jiwa yang jujur dan berani dari Antasena sudah cukup untuk menggoyahkan fondasi kegelapan. Cahaya putih mulai muncul dari langit, menandakan kehadiran Wisanggeni yang akan membawa kabar dari Sang Hyang Betara Wenang. Wah, ada cahaya putih turun. Duh. Ternyata kamu nih. Oh iya Kang, aku Wisanggeni. Aku habis ketemu dari Sang Hyang Betara Wenang. Oh, dapat kabar apa kamu? Wah, ini cerita penting Kang. Aku disuruh Sang Hyang Betara Wenang mengajak Kakang Antasena untuk menemuinya. Baiklah, ayo kita temui Sang Hyang Betara Wenang. Baik, ayo Kang, ikuti aku. Suwung dedep tidem remanem. Alkisah berpindah di kayangan alang-alang seto kumiter. Tempat yang tak terjangkau oleh kaki manusia. Tempat di mana takdir dirajut. Sang Hyang Betara Wenang, sang pemegang kunci jagat tampak gelisah. Bukan karena takut, melainkan karena melihat tatanan dunia yang mulai dirusak oleh tangan-tangan dewa yang haus kekuasaan.
Dewi Durga dan Bathara Kala telah melampaui batas, ikut campur dalam darah Baratayuda. Maka